Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, tak lupa kepada sivitas akademika sekalian yang juga kami banggakan. Saya Vinka Rahmanila selaku pembicara pertama yang hendak menyampaikan opening juga closing statement. Dilanjutkan kembali oleh Fajar Nurullah selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi pro. Dilanjutkan kembali oleh Mahiatul Fikriah selaku pembicara ketiga yang berdiri pada posisi kontra. Momentum pemilu adalah pesta rakyat. Hak setiap orang untuk memilih nahkoda yang amanat melalui kontestasi demokrasi tanpa syarat. Marilah kita awali mosi perdebatan kali ini, yaitu perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu melalui dua standing position. Dewan Juri yang terhormat, urgensi disahkannya rancangan Undang-Undang Pemilu itu berdasar atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi lain, perampasan hak politik juga telah mereduksi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rekan-rekanku sekalian, secara filosofis, pemimpin merupakan seseorang yang mampu memengaruhi orang banyak. Dan apabila seorang pemimpin tersebut memiliki ideologi yang menyimpang, sudah jelas kebijakan-kebijakan yang diambil akan berdasar pada ideologi tersebut. Sehingga masyarakat pun akan terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Rekan-rekanku sekalian, marilah kita lihat preseden historis bahwa PKI pernah berusaha untuk menggantikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga puncaknya pada 30 September 1965. Begitupun halnya dengan HTI pada saat ini Dewan Juri yang terhormat yang memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah berdasar atas syariat Islam. Jelas-jelas hal tersebut mampu memberikan dampak buruk bagi ideologi negara, sehingga HTI dan PKI pun memang harus dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengakomodiran melalui rancangan Undang-Undang Pemilu. Rekan-rekanku sekalian, disadari bahwa hak politik dapat dibatasi, namun hakikatnya hak politik bersamaan kedudukannya sebagai hak asasi manusia yang telah tertuang dalam hukum internasional maupun nasional. Salah satunya telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat ketiga yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak serta keterikatan yang serupa dalam pemerintahan itu sendiri. Karena hal tersebutlah kami memahami adanya konsep persamaan hak yang salah satunya adalah hak politik. Maka tidak pantas hak politik dirampas secara sewenang-wenang dan paksa oleh pemerintahan. Rekan-rekanku sekalian, penjelasan lebih rinci akan dijabarkan oleh pembicara kedua dan ketiga selaku pihak pro dan kontra berikut ini. Restitutio in integrum, kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan kembali. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, secara definitif perampasan hak politik bagi ex-HTI dan PKI adalah pencabutan hak dan kebebasan dasar politik oleh negara dan pembatasan ruang kepada bekas anggota HTI dan PKI untuk menduduki posisi dan jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini akan kami mulai dari argumentasi yang bersifat filosofis. Noto Negoro mengatakan bahwa Pancasila sebagai filosofi groundslah yang dalam zatnya adalah pendirian dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka tanpa adanya pandangan ataupun pedoman tersebut, maka tentu kehidupan kita akan berantakan. Oleh karena itulah, Pancasila harus kita junjung setinggi-tingginya. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh PKI, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama, negara kita merdeka di atas darah-darah keberagaman, mulai dari suku, bangsa, hingga agama. Lalu kemudian PKI ini hadir dan memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Pancasila sebagai filosofi groundslah sila ketiga, yakni persatuan Indonesia,
yang pada hakikatnya mengandung nilai keamanan dan juga keutuhan NKRI. Keterpecah belahan tersebut tentu tidak dibenarkan, di mana pada seharusnya negara harus menjadi satu kesatuan yang berhubungan rapi hidupnya dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan juga kemakmuran Indonesia. Dan apabila kita merujuk pada tujuan negara yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada sejatinya negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak akan tercapai apabila PKI dan HTI dengan ideologinya masih hidup. Maka untuk melindungi warga negara dari hal tersebut, maka perampasan politik perlu diberlakukan. Analoginya seperti ini. Sebuah pisau apabila kita berikan kepada seorang koki, maka akan menjadi santapan yang lezat. Namun apabila pisau tersebut kita berikan kepada orang yang jahat, maka akan digunakan untuk membunuh dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara. Maka sejatinya perampasan politik merupakan bentuk pencegahan agar tidak lahirnya seorang pemimpin yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila yang kemudian dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini pun sejalan dengan kaidah usul fikih, yakni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan terus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kemudian dari sudut pandang historis, bahwa pelarangan PKI tersebut sudah berlaku sejak lama, yang termaktub di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dan PKI sendiri mempunyai sejarah yang kelam di negeri ini, di mana mereka telah melakukan pengkhianatan kepada negara dan menyebabkan disintegrasi bangsa yang sangat serius. Mereka telah melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama dan juga tokoh militer yang kemudian diabadikan oleh sejarah dengan G30 SPKI. Begitupun dengan HTI, di mana pada faktanya HTI mendeklarasikan Pancasila sebagai sistem togut yang harus ditinggalkan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa betapa berbahayanya PKI dan HTI tersebut. Kemudian dari sudut pandang sosiologis, bahwa hingga saat ini orang-orang yang termasuk ex-HTI dan PKI masih menyuarakan ideologinya tersebut. Baik ex-PKI yang terus-menerus menyatakan perang terhadap Pancasila maupun ex-HTI yang hingga saat ini masih menyuarakan ideologinya untuk mendirikan negara khilafah. Maka oleh karena itulah pencabutan hak politik perlu dilakukan. Karena apabila mereka diberikan peluang atau diberikan angin segar untuk dipilih di dalam pemilu, lalu kemudian ia terpilih, mereka tentu akan mengusung ideologinya tersebut. Maka ketika hal itu terjadi, maka tentu akan mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro tetap teguh pada posisi kami untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Karena apabila rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, maka ini akan menjadi bentuk perwujudan bagi negara untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan negara, dan juga stabilitas negara. Sekian dan terima kasih. Equality before the law. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya di sini berdiri pada posisi kontra dalam mosi perdebatan perampasan hak politik ex-PKI dan HTI lewat RUU Pemilu. Penolakan ini berdasar pada hakikat bahwasanya perampasan hak politik telah mereduksi kebebasan dan kesetaraan. Baiklah, sebelum memasuki argumentasi bangunan, saya akan meluruskan kekeliruan yang disampaikan oleh pembicara pihak pro yang menyatakan bahwa perampasan hak politik ex-PKI dan HTI adalah untuk menjaga stabilitas negara dan keutuhan NKRI yang termaktub dalam Sila Ketiga Persatuan Indonesia. Padahal untuk mewujudkan nilai Sila Ketiga harus diimbangi dengan nilai Sila Kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Perampasan hak politik ex-PKI dan HTI tidak mencerminkan value of humanity yang tertuang dalam Sila Kedua. Value of humanity menekankan nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia, sedangkan perampasan adalah hukuman seumur hidup. Sehingga jelas perampasan hak politik ex-PKI dan HTI merupakan bentuk hukuman yang tidak manusiawi.
Sila kedua juga mengamanatkan negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menekankan pada keadilan. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga jelas perampasan hak politik telah mencederai value of humanity yang tertuang dalam sila kedua. Selain mencederai value of humanity yang tertuang dalam sila kedua sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi, kebijakan tersebut juga melanggar tujuan hukum berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, yakni mewujudkan keadilan. Perampasan hak politik adalah bentuk ketidakadilan, sehingga perampasan hak politik bagi XPKI dan HTI tidak mewujudkan salah satu tujuan hukum yang substansial. Kemudian apabila ditinjau dari segi teoritis, perampasan hak politik XPKI dan HTI telah melanggar prinsip negara hukum. Adapun prinsip negara hukum berdasarkan pendapat Julius Stahl, salah satunya yakni memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka negara wajib melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Apabila tidak, maka Indonesia menjadi negara hukum yang tidak berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan keadilan dalam nilai kemanusiaan, hak politik harus diberlakukan setara. Karena pada hakikatnya, John Rawls menyatakan dalam Theory of Justice, yaitu justice as fairness, recommends equal basic right, equality of opportunity, promoting the interest, yang pada intinya setiap orang berkesempatan yang sama dalam pemerintahan. Apabila ditinjau dari segi yuridis, yakni instrumen hukum internasional ICCPR pasal 25, yang pada intinya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, baik memilih maupun dipilih dalam pemilu. Hal ini senada dengan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian jelas bahwa hak politik telah dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun hukum internasional sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi secara universal. Dewan juri yang terhormat, apabila ditinjau dari segi sosiologis yang berdasarkan pendapat Imlika dan Dreyzig bahwa demokrasi yang ideal memberikan kesempatan yang equal terhadap kelompok yang berbeda kepada pendapat mayoritas, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam perampasan hak politik justru melahirkan diskriminatif dan tidak memberikan kesempatan yang equal. Namun sebaliknya, apabila dihapuskan, maka akan melahirkan kehidupan demokrasi yang jauh lebih baik. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, saya dalam posisi kontra menolak dengan tegas seluruh klausul yang memuat tentang perampasan hak politik XPKI dan HTI. Dan saya mengusulkan proposal untuk mencabut hukuman hak politik bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keadilan dan kebebasan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Every truth must have two sides, where both sides are very important for us to see, before in the end we can determine the truth to accept one of them. Dewan juri yang terhormat, posisi saya di sini hendak menyampaikan konklusi. Tepatnya terdapat dua titik penekanan dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama urgensi dan yang kedua mekanisme solusi. Rekan-rekanku sekalian, marilah kita melihat pandangan tim pro yang sangat-sangat menyetujui dengan mosi perdebatan kita kali ini berdasar atas urgensi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta hendak menciptakan seorang pemimpin yang bebas dari ideologi terlarang yang mampu menyebabkan disintegrasi bangsa. Berangkat dari hal tersebut, tim pro pun memberikan suatu solusi di mana tetap mengesahkan adanya rancangan undang-undang pemilu sebagai upaya menjaga keutuhan, keamanan, serta stabilitas negara. Berbeda dengan pihak kontra
yang sangat-sangat tidak menyetujui dengan mosi perdebatan kita kali ini berdasar atas urgensi perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum dalam hukum nasional juga internasional. Pihak kontra pun menyatakan bahwa pemberian hukuman haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sementara perampasan hak politik dianggap tidak mengindahkan kaidah-kaidah tersebut, terkhusus sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berangkat dari urgensi tersebut, pihak kontra pun memberikan suatu solusi, di mana dengan tegas menolak seluruh klausul tentang adanya perampasan hak politik pada rancangan Undang-Undang Pemilu. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan kami dari tim Sudikno Mertokusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.